Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'an. Sadaqallahul azim. Baik ayah bunda sekalian, siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah walaupun masih dalam keadaan online ya, masih dalam suasana wabah. Tetapi semata-mata mari kita ini bagian dari rasa syukur kita. Kita berkumpul siang hari ini bagian dari rasa syukur kita. Setidak-tidaknya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidup, ya, nikmat sehat, dan nikmat waktu. Sehingga sekecil apapun nikmat itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Dan Allah sudah berjanji kepada kita, wa ista'adzana rabbuka la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik. Ayah sekalian, core value atau nilai induk yang dimiliki oleh Sagara School adalah patriotisme Qur'ani. Ya, patriotisme Qur'ani. Bagaimana agar anak-anak kita yang kita didik dan dibantu oleh Saga, sekali lagi yang kita didik dan dibantu oleh Saga, dalam hal ini Saga itu membantu, ya, bukan pelaku utama dan bukan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kemudian dia lahir menjadi manusia-manusia yang memiliki patriotisme Qur'ani. Patriotisme Qur'ani itu merupakan core value. Dan bahkan saya juga sudah menyarankan, mari kita panggil siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, dengan panggilan patriot-patriot sekalian. Tadi pagi, saya sudah menyampaikan tema yang sama, tentang bagaimana cara mendidik para patriot ini. Siang ini, saya masih menyampaikan materi yang sama. Bagaimana mendidik para patriot. Cuman barangkali titik tekannya yang berbeda. Kalau tadi lebih banyak menyampaikan tentang nilai-nilai pioniership, menjadi manusia-manusia yang berjiwa perintis, memulai sesuatu. Sekarang kita akan lebih banyak berbicara tentang heroisme. Ya. Karena tadi pagi, para ayah bunda yang hadir adalah mereka-mereka yang anaknya barangkali masih bersekolah di TK atau kelas SD 1, 2, 3. Sehingga kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana mendidik mereka agar menjadi manusia-manusia perintis, manusia-manusia pionir, manusia-manusia yang berani berinisiatif, manusia-manusia yang berani tampil beda. Karena pada usia 2-7 tahun pada dasarnya anak-anak kita adalah anak-anak yang siap untuk dididik dengan cara-cara seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kemudian mendidik para patriot dan calon patriot ini pada usia umur 4 tahun ke atas. Sampai kemudian dia memasuki usia setara SMP dan setara SMA. Baik, kita akan mulai dari, saya akan mengulang ya. Kenapa kita memilih patriotisme sebagai salah satu nilai dari pendidikan di Sagara School ini? Pertama, ketika kita belajar di satu tempat, ketika kita belajar di satu daerah, ketika kita belajar di satu lokasi, maka kita harus menggunakan nilai-nilai yang berkembang di tempat tersebut. Kearifan yang berjalan di tempat tersebut, di lokasi tersebut.
sebagai bagian dari nilai pendidikan kita. Sagala School hadir di Bekasi. Kita, ayah bunda sekalian, saya yakin juga saat ini hadir di Bekasi. Kalau toh berasal dari daerah lain, maka saat ini sebagian dari pendidikan anak-anaknya dititipkan di Bekasi. Saga ini adalah life school, sekolah kehidupan, dan mereka berkehidupan di Bekasi dengan karakteristik Bekasi yang mereka miliki. Dan kita sama-sama tahu, ayah bunda sekalian, Bekasi dari sisi kesejarahannya adalah sebuah kota patriot. Sejarah Bekasi adalah sejarah patriotisme. Dan saya juga berkata kepada manajemen Sagala School, tanamkan patriotisme itu pada pendidikan kita di Sagala School, supaya darah Kiai Haji Nur Ali sebagai patriot teladan Bekasi mengalir pada darah anak-anak kita. Ayah bunda kalian, bumi tempat kita berpijak tidak bisa kita abaikan dari nilai-nilai yang akan kita tegakkan ketika anak-anak kita belajar, berkembang, tumbuh menjadi manusia kehidupan di bumi kita. Bahkan saya banyak belajar. Segala sesuatu yang tidak membumi, ya, walaupun besar, walaupun hebat, walaupun keren, kalau dia tidak membumi, maka dia itu bagaikan debu yang mudah ditiup angin, bagaikan pohon yang mudah ditumbangkan dan ditebang. Ka'annahum khusyubun musannada, kayak kayu yang tersandar aja karena tak mengakar. Terlalu banyak kisah-kisah sedih yang kita miliki. Betapa sesuatu yang tampak besar, sesuatu yang tampak hebat, sesuatu yang tampak mentereng, karena dia tidak membumi, kok bisa hilang begitu saja, kok bisa ditebang dan ditebas begitu saja. Ya. Satu contoh, ada sebuah organisasi Islam yang besar mendunia dan organisasi yang terbesar di dunia. Dia berhasil menempatkan salah seorang kader terbaiknya menjadi presiden di suatu negeri. Lalu tiba-tiba ada militer diktator dari negeri tersebut menjungkalkan, menyingkirkan presiden yang terpilih secara demokratis oleh rakyat. Tapi uniknya seperti tidak berdaya. Seperti tidak berdaya. Ada perlawanan tapi nggak terlalu kuat. Itu satu contoh. Dia besar, rimbun, mendunia, cuma kurang membumi. Rupanya besar tapi tak mengakar, itu nggak bagus. Lebih baik kecil tapi akarnya, ya, itu kuat sekali. Mohon maaf tadi suara saya cukup kedengaran atau kecil ya? Terdengar jelas. Oh jelas ya, oke. Ustaz. Iya, baik saya lanjutkan ya. Nah itu ya, di negeri kita juga ada satu contoh yang mungkin kita sama-sama tahu, sebuah organisasi transnasional cukup besar juga. Sama kasusnya. Tiba-tiba dibubarkan dengan semena-mena oleh pihak-pihak yang takut dengannya, dengan tuduhan-tuduhan ini itu, dan kemudian nyaris tanpa gangguan dan perlawanan sedikit pun. Ini contoh menarik.
Karena kok ada sesuatu yang besar tapi rapuh. Nah ini yang kemudian diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla inni bi rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik? Apa cirinya? Akarnya dalam menghunjam ke bumi. Sehingga kemudian batangnya menjulang ke langit, dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ya. Dia berbuah pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Kata kuncinya adalah mengakar. Makanya saya sering kali mengatakan Khalifatullah fil ardi itu maksudnya adalah Khalifah Allah yang membumi, bukan semata-mata sebumi, tapi membumi. Alladzina immakannahum fil ardh, yaitu orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka, tamkin mereka di bumi. Makanya begitu Presiden Mursi di Mesir dijatuhkan oleh kepemimpinan diktator di Mesir, saat itu kemudian gak lama kemudian di Istanbul berkumpullah ulama dari seluruh dunia untuk bertanya-tanya kenapa begitu rapuhnya kita, dan organisasi Islam mana yang tidak rapuh. Yang menarik dari diskusi tersebut, ada dua organisasi Islam terkuat di dunia tapi tidak terbesar di dunia. Dan dua-duanya ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama alias NU serta Muhammadiyah. Inilah dua organisasi Islam terkuat di dunia walaupun tak terbesar di dunia. Di mana letak kekuatannya? Dia membumi. Dia mengakar. Maka ya Bunda sekalian, kenapa kemudian nilai-nilai patriotisme ini harus menjadi nilai pendidikan kita di Saga School? Adalah karena Saga ada di Bekasi dan kita hadir di Bekasi, minimal mendidikkan anak-anak kita di sebuah lembaga pendidikan di Bekasi yang juga dia adalah sebuah high school, sebuah sekolah kehidupan. Nah, sehingga penting belajar tentang lokalitas, belajar tentang nilai-nilai dan kearifan lokal. Ayah bunda sekalian, untuk pendidikan anak-anak kita ini perlu bahwa ketika anak-anak kita belajar di Bekasi, dia juga perlu mempelajari Bekasi. Orang barangkali mungkin bisa bicara tentang sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah Majapahit. Tapi penting bagi kita para ayah bunda mendidik anak-anak kita tentang sejarah Bekasi. Apa yang melatarinya? Kenapa dia menjadi sebuah kota patriot? Kota yang selalu mampu menjadi benteng bagi nilai-nilai moral, bagi nilai-nilai religius. Dan juga termasuk nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Pasti ada alasannya. Kenapa bukan Tangerang? Kenapa bukan Depok? Kenapa harus Bekasi? Jangan-jangan kata Bekasi itu sendiri memang memiliki makna patriotisme. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum belajar sampai sejauh itu. Walaupun saya pernah diberikan satu buku tentang sejarah Bekasi dulu. Tapi ini menarik. Nah, belajar sejarah
Banyak yang mengatakan belajar sejarah itu membosankan, ngapain sih belajar tentang masa lalu. Tetapi ini penting. Sebenarnya sejarah adalah warisan dari masa lalu untuk masa depan. Belajar ilmu sejarah sebenarnya belajar tentang ilmu menyiapkan masa depan. Belajar dari pengalaman masa lalu. Dalam satu kesempatan bahkan saya pernah mengatakan, ayah bunda, kalau kita ingin kembali menjadi sebuah bangsa yang hebat, seperti zaman Majapahit dulu, maka yang perlu kita pelajari adalah sejarah Majapahit. Apa yang bikin dulu dia pernah menjadi hebat. Bukan kemudian malah belajar tentang sejarah Jepang, kenapa Jepang sekarang menjadi hebat. Sejarah Jerman, kenapa Jerman yang dulu hancur dalam Perang Dunia Kedua, kemudian dia tumbuh, tampil dan menjadi hebat. Bukan tentang sejarah Amerika Serikat. Apa yang membuat Amerika Serikat itu sebagai negeri para migran kemudian menjadi sebuah negara yang besar. Tentunya tidak jarang belajar sejarah bangsa-bangsa itu. Karena dia pasti memiliki nilai-nilai yang membuat dia menjadi besar. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita dengan kearifan lokal kita sendiri menjadi besar, maka belajarlah dari sejarah Majapahit. Sejarah Sriwijaya. Begitu pula ketika kita ingin bicara tentang kenapa Bekasi menjadi patriot. Apa infrastruktur sosial budaya yang dimiliki oleh Bekasi sehingga Bekasi kemudian menjadi sebuah kota patriot yang bahkan kemudian diabadikan dari lagu-lagu, bahkan digambarkan oleh sebuah lagu dari Ismail Marzuki. Bukan hanya laki-lakinya, gadis Bekasi pun memiliki patriotisme yang juga luar biasa. Ya. Gadis di Tapal Batas Bekasi, yang ketika para laki-laki berjuang dan dia pun ikut berjuang. Ketika perjuangan sudah selesai, dia kembali ke ladang atas panggilan ayah bunda. Kita mencoba merombak cara berpikir kita tentang sejarah. Ketika nanti Saga akan mengajarkan sejarah, ketika nanti para ayah bunda di rumah juga akan mengajarkan sejarah Bekasi. Belajar sejarah bukan belajar mengingat tanggal-tanggal, tokoh-tokoh. Tetapi yang paling penting adalah belajar tentang psikohistoris, suasana batin kesejarahan. Menjadi patriot tidak semata-mata karena dia adalah sebuah kota. Pasti ada nilai-nilai pada kota tersebut. Pasti ada infrastruktur, suprastruktur pada kota tersebut. Kemudian kenapa dia menjadi kota patriot. Yang sampai sekarang, nilai-nilai patriotisme itu sedikit banyak memang masih ada. Jawara-jawara Bekasi sampai sekarang masih tampil. Ketika ada yang mengganggu di kampungnya, ketika ada yang mengganggu di negerinya, dia masih siap untuk bertarung, dia masih siap untuk berkelahi. Nah, jadi satu ya, mumpung anak-anak kita sudah memasuki kelas-kelas besar, kelas 4, 5, 6, sudah memasuki pendidikan SBS-nya dan sebagainya. Salah satu kekuatan yang akan menjadi kekuatan khas dari pendidikan di Sagala School adalah sejarah Bekasi. Belajar tentang nilai-nilai kearifan Bekasi. Tidak hanya dari buku, tapi yang paling penting dari kehidupan. Karena Saga adalah life school. Dia adalah sebuah sekolah kehidupan. Belajar dari buku, oke. Tapi yang paling penting adalah belajar langsung
dari denyut nadi kota Bekasi. Kenapa dia menjadi begitu patriotismenya? Ayah bunda, untuk itu jangan anak kita yang sudah memasuki kelas 4 ke atas ini menjadi anak-anak yang kemudian terus saja dikungkung dan dilindungi untuk tidak terlibat dia dalam kehidupan Bekasinya. Bagaimana dia akan mempelajari sejarah kotanya nanti? Lalu bagaimana dia akan menjadi seorang patriot nantinya? Sebuah negeri patriot pasti sebuah negeri yang banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak gangguannya, banyak bullyingnya. Pasti. Kalau tidak begitu bukan patriot namanya. Dari dulu pun pasti banyak yang mengganggunya. Banyak yang mencobanya. Sampai sekarang juga pasti. Cuma jangan kemudian sampai ketakutan-ketakutan kita terhadap kerasnya kehidupan Bekasi menghalangi kita, menghalangi anak kita untuk menjadi seorang patriot. Yang penting dipersiapkan. Tadi saya membaca ayat di pengantar. Khudhu hidrakum fanfiru. Persiapkan, lalu majulah. Subatin awin firu jami'an. Berkelompok-kelompok atau maju semuanya. Ada proyek-proyek kehidupan, ada proyek-proyek kebekasian, ada proyek-proyek kesejarahan Bekasi, ada proyek-proyek kearifan lokal Bekasi. Di mana anak kita memang mesti diturunkan di sana. Kalau perlu nanti produk dari mereka adalah sebuah buku tentang Bekasi. Bukan apa yang dia ketahui tentang Bekasi, tapi apa yang dia rasakan dan dia alami tentang Bekasi. Menjadi karya mereka ketika mereka lulus nanti. Menjadi sebuah buku. Ya, menjadi sebuah buku. Sekali lagi, mereka harus menghasilkan sebuah buku. Bukan tentang apa yang mereka ketahui dengan Bekasi. Tapi apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan ketika mereka berkehidupan di Bekasi, kota patriot. Ini harapan. Seperti kitab Fi Zilalil Quran dari Ustaz Said Qutb. Dia tidak mengatakan ini adalah kitab tafsir. Yang dia katakan adalah ini adalah kitab yang menjelaskan apa yang saya rasakan dan saya alami ketika saya hidup di bawah naungan Al-Quran. Makanya disebut kitab Fi Zilalil Quran. Beliau sendiri tak mengatakan ini kitab tafsir. Beliau mengatakan ini adalah kumpulan dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami ketika saya hidup di bawah naungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian patriotisme ini kita jadikan salah satu nilai dari pendidikan di Sagala School? Karena patriot adalah pejuang. Patriot adalah pejuang. Makanya di Bekasi nama-nama yang berhubungan dengan pejuang itu banyak. Ada jalan pejuang, ada jalan perjuangan, ada kelurahan Pejuang Jaya dan sebagainya. Ya. Karena patriot memang disebut sebagai patriot karena ada pejuang, ada perjuangan di sini. Mungkin dulu perjuangannya adalah perjuangan merebut kemerdekaan. Dulu mungkin perjuangannya adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Tetapi di masa depan, perjuangan ini tidak akan melemah, bahkan dibutuhkan untuk semakin menguat. Karena apa? Tantangan hidup semakin berat. Perjuangan hidup semakin berat.
Dan musuh-musuh baik yang tampak maupun yang tidak tampak semakin lama semakin menantang. Tidak bisa tidak. Maka ayah bunda sekalian, begitu Ananda memasuki usia 10 tahun ke atas, ya, siapkan mereka menjadi pejuang. Pendidikan usia 10 tahun ke atas sudah merupakan pendidikan persiapan menjadi orang dewasa. Kehidupan yang disediakan, infrastruktur yang disediakan, tidak lagi kehidupan dan infrastruktur anak-anak. Mereka sudah dilekatkan dengan kehidupan orang dewasa. Dalam sistem pendidikan Islam sejak dulu berlaku hal yang sama. Begitu mereka memasuki umur 10 tahun, yang pertama, pendidikan laki-laki dan pendidikan anak perempuan mulai dipisahkan. Dan yang kedua, mereka memang sedang dipersiapkan untuk sebuah peri kehidupan orang dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dipersiapkan sudah untuk itu. Kalau di TK ada ayunan, ada jungkang-jungkit, ada perosotan, segala macam. Di kelas 1, 2, 3 SD kehidupannya juga masih persiapan-persiapan bermain dan sebagainya. Ingat, begitu memasuki kelas 4 SD ke atas, fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk mereka adalah fasilitas-fasilitas orang dewasa. Kehidupan-kehidupan yang tersedia bagi mereka adalah kehidupan-kehidupan orang dewasa. Dia adalah asistennya orang dewasa. Mereka perlu bermentoring kepada orang dewasa. Dan yang jelas adalah mereka itu dipersiapkan untuk menjadi pejuang. Izinkan mereka berjuang. Izinkan mereka berjuang. Sejak mereka datang ke Saga sampai mereka pulang dari Saga, ketika mereka ada di rumah dan ketika mereka ada di kehidupan, didik mulai dari sekarang. Mereka adalah para pejuang. Ada yang menarik tentang Bekasi, ayah bunda sekalian. 2 kata yang khas dengan Bekasi. Pertama, pejuang. Yang kedua, harapan. Karena tidak akan ada harapan tanpa ada perjuangan. Maka di Bekasi ada harapan indah, ada harapan baru, ada harapan jaya, ada harapan mulia, dan sebagainya. Ada ujung harapan. Ini 2 hal yang memang tertaut. Ketika kita berbicara tentang harapan, mau nggak mau, sebuah harapan hanya bisa dihasilkan oleh para pejuang. Ayah bunda kalian, banyak di antara ayah bunda yang dulu juga saya yakin berjuang. Cuman yang saya sedihkan, ketika ayah bunda dulu sudah berjuang, lalu kemudian nilai-nilai perjuangan ini tidak pernah mau diwariskan kepada anak-anaknya. Bahkan cenderung berkata pada anak-anaknya, biarkan kami saja yang menderita. Kalian nggak usah menderita seperti kami menderita. Kalian belajar aja yang rajin. Ini nilai-nilai yang sungguh-sungguh keliru. Biarkan mereka berangkat dengan perjuangan. Biarkan mereka datang dengan perjuangan. Biarkan mereka belajar bersekolah dengan perjuangan. Dan pulang tolong disambut sebagai seorang pejuang. Sambutlah mereka sebagai seorang pejuang. Tapi izinkan selama siang hari mereka berjuang. Apakah kemudian mereka sampai di rumah itu disambut sebagai pejuang? Disiapkan mandi yang nyaman. Disiapkan handuk yang nyaman. Silakan. Seperti kita menyambut seorang pejuang pulang perang.
Nggak masalah. Tetapi yang paling penting, besok pagi ketika mereka berangkat ke Sagala School, kita mengantar seorang patriot. Kita mengantar seorang pejuang. Kita melepas seorang pejuang. Ikhlaskan. Buat akad dengan Sagala School bahwa kami siap anak kami menjadi pejuang dan berjuang di sini, menderita di sini dan babak belur di sini. Insya Allah di sore hari kami akan menyambut kembali pahlawan kami. Ya. Pahlawan perjuangan kami. Kami akan fasilitasi dia di rumah. Mungkin kami akan nyamankan mereka di rumah. Menyamankan mereka dan bukan memanjakan mereka. Menyamankan semata-mata agar mereka besok kembali ke kehidupan dengan semangat perjuangan yang sama dan bahkan lebih besar. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai patriotisme itu, patriot itu pada dasarnya tidak semata-mata tentang ketentaraan. Patriotisme itu pada dasarnya bicara tentang dalam tanda petik kejantanan. Kejantanan yang dimaksudkan di sini bukan kelelakian, ya, bukan kelelakian. Kejantanan yang dimaksudkan di sini adalah manusia-manusia yang fair. Seorang patriot itu jantan. Dia fair. Baik mengaku baik, buruk mengaku buruk, kalah mengaku kalah, menang mengaku menang. Jantan. Fairness. Patriot adalah manusia jantan, manusia yang tidak munafik. Mengakui apa adanya. Tadi saya katakan, salah yang aku salah, benar yang aku benar. Itu ya. Jantan adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jantan adalah mampu memberikan apresiasi kalau ada orang lain lebih baik daripada kita. Jantan artinya tidak pengecut. Ya, tidak pengecut. Jantan artinya berani memikul resiko. Nah ya bunda kalian, anak-anak kita, laki-laki atau perempuan kalau usianya sudah 10 tahun ke atas, apalagi memasuki pendidikan setara SMP dan setara SMA di SBS, didik dari sekarang menjadi manusia jantan. Manusia yang fair. Manusia yang bisa mengucapkan selamat kepada lawannya yang memang ternyata lebih baik daripada dia. Mereka-mereka yang mengaku kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Dan hargai kejantanan kita. Ayah bunda sekalian, ketika anak-anak kita sudah berusia 10 tahun ke atas, ketika dia melakukan kesalahan, tapi dia secara jujur dan jantan mengakui kesalahan itu, maka dua hal yang harus ayah bunda lakukan. Pertama, kalau memang kesalahan itu perlu mendapatkan konsekuensi, kasih konsekuensi. Kalau perlu mendapatkan hukuman, kasih hukuman. Tapi tolong kejujuran dan kejantannya itu sendiri harus diberikan apresiasi juga. Tidak banyak manusia saat ini yang jantan mengakui kesalahannya.
Jadi ada 2 poin di sini. Ada kesalahan dan ada kejantanan mengakui kesalahan. Atas kesalahan itu kalau memang ada konsekuensi yang dia pikul, silakan. Kalau ada hukuman yang dia terima, silakan. Tapi tolong, bagaimana dengan kejujurannya? Bagaimana dengan pengakuannya? Bagaimana dengan sikap fairnya? Bagaimana dengan sikap jantannya? Yang kalau dia mau sembunyikan, dia bisa. Tapi dia nggak sembunyikan, dia katakan aku salah. Ini penting untuk kita apresiasi. Kebetulan, untuk usia 10 tahun ke atas, reward and punishment sudah bisa dilakukan. Ganjaran dan hukuman sudah bisa dilakukan. Berbeda dengan pendidikan di bawah 10 ya. Kalau pendidikan di bawah 10 itu kita lebih ke consequential learning saja. Usahakan menghindari punishment terutama ya. Consequential learning saja. Tangan mencengcang, bahu memikul. Siapa yang berbuat, yang bertanggung jawab. Kalau dia main api ya kebakaran. Kalau dia main air ya basah. Namun ketika sudah 10 tahun ke atas sudah bisa menggunakan punishment. Makanya kata Rasulullah, ajarilah anakmu sholat pada saat dia berusia 7 tahun dan pukullah ia jika tak sholat saat berusia 10 tahun dan pisahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Baik tidurnya, pergaulannya, pendidikannya memang sudah terjadi segregasi seksual di umur 10 tahun. Silakan. Nah, jadi memang betul, sudahkah bisa diberikan punishment untuk anak umur 10 tahun ke atas? Sudah. Tapi bagaimana dengan sikap fairnya? Bahwa dia dengan jujurnya mau mengakui memang yang salah adalah saya. Saya pernah mengalami hal yang sama, barangkali saya pernah ceritakan juga. Anak saya tidak sholat Jumat berumur 11 tahun, tapi dia dengan jujur mengaku dia tidak sholat Jumat, dan dia jujur mengaku semata-mata karena malas. Atas tidak sholat Jumatnya dia saya pukul pakai gesper 3 kali, tentunya cukup keras saat menimbulkan efek jerah. Tetapi bahwa dia dengan spontan mengakui, tidak menyembunyikan bahwa dia hari ini tidak sholat Jumat semata-mata karena malas. Itu yang harus kita berikan apresiasi. Lebih besar apresiasinya daripada hukumannya tadi. Tapi jangan dicampur. Hukumannya jangan di-coating. Karena kalau hukumannya di-coating dengan alasan dia jujur, nanti efek jerahnya nggak terjadi. Biarkan dia dihukum dan hukuman yang menyakitkan bagi dia. Tapi dia tidak boleh hanya meninggalkan jejak menyakitkan, bahwa jujur itu menyakitkan, itu bahaya. Yang dibangun adalah bahwa kejantanannya patut diapresiasi. Dengan nilai apresiasi yang lebih besar daripada kesalahan yang dia perbuat. Dan ini perlu budaya di rumah tangga. Budaya menjadi manusia patriot yang salah satu cirinya adalah budaya untuk jantan mengaku. Budaya fairness. Bahwa ternyata anak yang lebih benar daripada ayah. Lalu ayah dengan fair mengatakan, ya, pendapat kamu lebih tepat daripada pendapat ayah. Itu membutuhkan patriotisme sendiri. Itu membutuhkan kejantanan itu sendiri. Dan kejantanan itu sudah tegak dari dalam rumah. Bahwa Anda benar-benar telah menjadi orang Bekasi. Bahwa Anda benar-benar telah menjadi anak dari Sagala School. Nah begitu. Bahwa kita boleh jadi memberikan apresiasi kepada yang kalah. Ketika dia dengan jujur mengakui aku kalah. Kalau di dalam sepak bola ada yang namanya fair play. Di rumah kita juga tegakkan nilai-nilai fair play itu. Kalau perlu setiap tahun ada award, fair play award. Baik di Saga maupun di rumah. Ya.
Ini yang paling fair di antara kita. Dia bukan yang terhebat di antara kita. Dia bukan orang yang selalu menang. Dia bukan orang yang selalu ranking tinggi. Dia bukan orang yang selalu begini begitu. Tapi dia orang yang paling fair. Maka pada saat itu kita katakan, ya, Anda adalah seorang patriot. Nah, kalau perlu adakan trofi for patriotism, certificate of patriotism. Ya. Tadi saya katakan, apa itu jantan? Jantan itu tak pengecut. Berani menghadapi konsekuensi kehidupan. Berani menghadapi resiko kehidupan. Saya sudah sering menyampaikan rasanya ya di sini perbedaan antara penakut dengan pengecut. Penakut itu tak berani menghadapi resiko kematian. Pengecut adalah tak berani menghadapi resiko kehidupan. Maka orang jantan adalah orang yang tak pengecut. Orang patriot adalah orang yang tak pengecut. Tangan mencengcang, bau memikul, berani memutuskan, berani bertanggung jawab, risiko dia ambil. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian yang punya anak-anak yang usianya sudah di atas atau 10 tahun ke atas, oleh karena itu biarkan mereka belajar mengambil keputusan. Biarkan. Berikan banyak tanggung jawab kepada mereka, tetapi tidak menzolimi mereka. Sering saya rasakan rasanya bahwa usia 7, 8, 9 mereka belajar tentang tanggung jawab pribadi. Tapi kalau sudah umur 10 tahun ke atas mereka bicara tentang tanggung jawab sosial. Biarkan mereka mengambil keputusan. Bahwa keputusan itu beresiko, iya biarkan mereka mengambil resiko atas keputusan yang dia buat. Oh mereka minta sekarang uang jajannya bulanan ya ayah ya, oke kasih bulanan. Bagaimana kemudian dia itu mengelolanya? Apakah habis dalam sepekan? Apakah habis dalam 2 pekan? Ya. Saya mengatakan banyak mahasiswa-mahasiswa yang sampai saat ini tak mampu mengelola keuangan dengan baik. Gara-gara sampai SMA pun keuangannya hari per hari diatur oleh orang tuanya. Ya. Akibatnya, begitu dia kuliah, biaya 1 bulan itu bisa habis 1 minggu, 2 minggu. Makanya ada sebuah anekdot ya. Mahasiswa itu hari pertama sampai hari ke-5 makanya di Solaria, katanya hari ke-6 sampai hari ke-25 makanya Indomie, hari ke-26 sampai hari ke-30 dia itu makannya Proma gitu. Ternyata itu tidak semata-mata anekdot, faktanya memang begitu. Atau banyak juga yang seperti itu karena apa? Ketika dia tiba-tiba kehabisan uang dan dia lapor kepada ibunya dan ibunya ngasih. Ini yang membuat dia itu kemudian menjadi manusia yang tidak patriotis. Tidak memiliki kejantanan. Silakan. Mulai sekarang ayah bunda sekalian, biasakan dengan anak-anak berdiskusi, membiarkan dia memutuskan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Buat akad-akad, ya, buat akad-akad. Akad apapun. Usahakan semuanya itu berangkat dari kesepakatan. Bukan dari peraturan yang ditekankan dari orang tua kepada anak. Memang ada tetap ada kewenangan-kewenangan orang tua ya yang tidak bisa di-share kepada anak. Misalnya
Selama anak masih tinggal bersama orang tua, tentunya peraturan di dalam rumah tersebut ditentukan oleh orang tua. Ini resiko. Karena ini rumah orang tuanya, biarkan mereka belajar seperti itu. Ini memang bukan sesuatu yang perlu di-share ya. Karena ini adalah kewenangan orang tua. Bahwa anak itu masih makan dari orang tuanya, masih mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, maka kemudian ada sesuatu yang boleh dibeli, sesuatu yang tidak boleh dibeli, itu adalah konsekuensi. Namanya juga masih dapat uang jajan, uang makan dan sebagainya dari orang tua. Tapi ada hal-hal tertentu yang sudah kita mampu bikin agreement, kesepakatan. Iya. Bikin kesepakatan. Untuk sesuatu yang barangkali memang bisa disepakati. Apakah itu tentang jam tidur? Apakah ketika anak ingin bangun tengah malam misalnya mau nonton Piala Eropa, Piala Dunia dan sebagainya. Biasakan dengan agreement. Agar dia menjadi manusia yang jantan. Dia yang menyepakati, dia yang bertanggung jawab atas itu. Kemudian, ciri berikutnya dari patriot yang keenam adalah gentle. Gentle. Orang biasanya menyebutnya gentleman. Tapi oke lah. Kita juga bisa saja menyebutnya gentleman and gentlewoman, gentle boy and gentle girl, gitu ya. Manusia yang gentle. Mungkin sama, mirip-mirip dengan jantan, ya, gentle dengan jantan. Tapi manusia-manusia gentle ini manusia-manusia yang gagah. Manusia yang gentle ini adalah manusia yang bukan sekedar bertanggung jawab, tapi turut bertanggung jawab. Apa bedanya tanggung jawab dengan turut bertanggung jawab? Turut bertanggung jawab ini adalah bukan tanggung jawab dia, tapi dia mau mengambil alihnya. Itu ya. Bukan tanggung jawab dia, tapi dia mau mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dia lihat mamanya begitu capek membawa barang dari pasar tanpa disuruh-suruh, lalu dia segera mendekati mamanya, lalu dia angkat barang-barang itu ke rumah. Dia melihat ada seorang nenek-nenek membawa beban begitu berat. Lalu kemudian dia samperin nenek-nenek itu, dia bantu untuk mengangkatnya. Ini adalah manusia yang gentle. Inilah manusia patriot itu. Ketika dia duduk di komuter, dia lihat ada seorang ibu atau perempuan hamil berdiri di depannya, lalu dia berdiri dan mempersilahkan perempuan hamil atau ibu tua itu untuk duduk. Ini adalah perilaku gentle. Gentle lebih ke nilai-nilai moral. Kalau dia mau duduk-duduk saja juga silahkan. Orang yang bertanggung jawab, bagi dia yang penting adalah aku tidak duduk di kursi yang bukan kursiku. Tapi orang yang gentle lebih daripada itu. Ini memang bukan kursinya ibu hamil. Ini kursi umum. Tapi aku ingin menyerahkan kursi ini kepada seorang ibu hamil. Ya. Di sini pada gentle ini ada nilai-nilai. Mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada diri sendiri. Pada tanggung jawab adalah bagaimana tugasnya tanggung jawab dia tunaikan. Tapi pada gentle, bagaimana dia turut bertanggung jawab atas beban orang lain yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Digambarkan oleh Rasulullah, ada satu kapal yang punya 2 dek.
Di dek bawah rupanya ada penumpang yang melobangi kapal tersebut. Seorang gentle dia sadar, kalau dia biarkan orang ini melobangi kapal, ini semua penumpang akan tenggelam. Yang di dek 1 akan tenggelam dan yang di dek 2 juga akan tenggelam. Karena sebenarnya kita hidup dalam satu kapal. Maka kemudian pada saat itu dia mencoba meminta kepada orang yang melakukan perbuatan zalim melobangi kapal agar dia tidak melanjutkan perbuatannya. Ada sebuah tanggung jawab sosial. Nah, ayah bunda kalian, mendidik anak-anak kita agar menjadi manusia yang gentle. Gentle boy, gentle girl, gentleman, gentlewoman. Karena dia baru disebut sebagai man kalau gentle, makanya disebutnya gentleman. Sebenarnya dia belum bisa disebut man, masih bisa disebut boy kalau dia belum gentle, kira-kira begitu ya. Setua apapun seseorang, dia belum bisa disebut sebagai man kalau dia belum memiliki sikap gentle. Biasakan juga ini di rumah. Ya. Kalau tanggung jawab mungkin bisa disuruh, tapi sikap gentle jangan disuruh. Berikan saja keteladanan oleh orang tua. Jangan bilang sama anak, nak, bunda capek nih, mau nggak kamu gantiin kerjaan bunda? Boleh juga mengatakan begitu untuk mendidik tanggung jawab pada anak-anak. Cuman kalau ingin mendidik anak lebih dari sekedar itu, yaitu menjadi manusia gentle, nggak usah, tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah merengek. Tapi lihat, mau nggak dia turun tangan? Itu yang penting. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Contoh. Yang bisa kita lakukan adalah keteladanan. Tunjukkan keteladanan yang gentle itu. Nah, kalau udah bicara tentang patriotisme ini, bagaimanapun ayah yang harus memberikan teladan-teladan. Bunda perlu memberikan teladan, kakak tertua perlu memberikan teladan, tapi yang paling penting untuk mengajarkan keteladanan tentang gentleman ini dari ayahnya. Ini dari ayah. Bahkan sang ayah menundukkan sikap gentleman-nya bukan hanya kepada bunda, tapi bahkan kepada anak-anaknya. Ketika dia melihat anaknya membereskan mainan kok kerepotan gitu, gak kelar-kelar. Lalu ayah mengatakan kepada sang anak, nak, mau ayah bantuin gak? Tapi jangan dibantuin semua ya. Udah tinggal sedikit. Ini adalah satu contoh keteladanan kepada anak-anak yang lain. Beginilah sikap seorang patriot. Inilah sikap seorang gentle. Demikian. Sekali lagi ini bentuk-bentuknya bentuk-bentuk keteladanan. Bunda juga bisa memberikan contoh yang sama. Ya. Mulai dari ketika ayah pulang dari luar, pulang dari berdagang, pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari luar kota, pulang dari dakwah. Ya. Tidak semata-mata menjalankan tanggung jawab seorang bunda, seorang istri, tapi lebih daripada itu. Karena gentle itulah lebih dari sekedar bertanggung jawab. Bahkan apa-apa yang tidak disuruh, apa-apa yang tidak diminta, apa-apa yang tidak dimohonkan oleh sang suami kepada istri, dia dengan sukarela men-take over, mengambil alih. Karena seorang gentle dia tidak hanya bicara tentang tanggung jawab dirinya, tapi tentang tanggung jawab secara keseluruhan.
Kemudian yang terakhir, tentang kepatriotan, tentang patriotisme. Manusia patriot adalah manusia yang tandang ke gelanggang walau seorang. Manusia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Manusia yang mampu memikul rasa sakitnya sendirian. Manusia yang berani tampil beda, manusia yang berani berkata tidak, manusia yang berani menegakkan kebenaran. Walaupun kebenaran itu hanya dia yang meyakininya sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man kana 'alal haq fahuwal jamaah walau kana wahda." Barang siapa yang tegak di atas kebenaran, dialah jamaah walaupun dia sendirian. Iya. Sekali lagi Rasul bersabda, barang siapa yang menegakkan, man kana 'alal haq, barang siapa yang tegak di atas kebenaran, fahuwal jamaah, dialah jamaah itu. Walau kana wahda, walaupun dia sendirian. Ya. Nah, oleh karena itu, kepada ayah bunda yang juga anaknya sudah memasuki usia 10 tahun ke atas, didik anak-anak Anda menjadi anak-anak yang mandiri, berani bersikap, berani berkeputusan, berani bahkan berbeda dengan orang tuanya sendiri. Dan orang tua memang memberikan kesempatan kepada anak untuk berbeda dengannya, berdiskusi dan tidak bersepakat dengan orang tuanya, mengambil sikap-sikap yang barangkali berlainan tetapi dapat kita terima, karena kebenaran pun punya variasi-variasinya. Dan orang tua dengan lapang dada bisa menerima hal-hal tersebut. Orang tua dengan lapang dada bisa menerima hal-hal tersebut. Untuk beberapa aktivitas biarkan anak melakukannya sendirian. Tidak ditemani, tidak diantar, tidak dibantu, tidak disupport. Dia kembali mengembangkan individualitasnya dengan baik. Manusia patriot lahir dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi manusia patriot, berikan dia pilihan-pilihan, tawarkan kepadanya pilihan-pilihan, dan biarkan dia mengambil keputusan. Boleh kok. Pilihan ada di tangan kita, tapi keputusan ada di tangan seorang anak. Ketika kita ajak dia ke mall untuk membelikannya pakaian, boleh kita tawarkan pilihan-pilihan kepadanya, tetapi biarkan dia mengambil keputusan. Dan kalau keputusan tentang baju yang akan dia pilih itu sudah dia ambil, maka dia bertanggung jawab terhadap keputusannya itu. Jangan kemudian dia cuma pakai sekali dua kali, dia udah nggak pakai lagi dengan alasan jelek. Padahal keputusan itu dia sendiri yang ambil, bukan orang tua. Kok yang memutuskan? Orang tua kan hanya menawarkan pilihan demi pilihan. Nah, gitu. Ketika dia itu berani tampil beda, berani berkata tidak, itu adalah upaya-upaya dia untuk menjadi seorang patriot. Dalam beberapa hal barangkali kita perlu memberikan dukungan kepadanya, tapi tentunya dukungannya tidak berlebihan. Nah, baik. Ada beberapa nilai subnilai dari patriotisme ini. Pertama adalah pioniership, yang kedua adalah heroisme, yang ketiga adalah tega. Tapi kita hanya akan membahas satu ya. Tentang pioniership tadi udah dibicarakan di TK dan di SD kelas 1, 2, 3. Sekarang kita ingin bicara tentang heroisme.
Karena pendidikan pionirship ini terutama pada pendidikan 7 tahun ke bawah. Pendidikan 10 tahun ke atas kita ingin banyak bicara tentang salah satu ciri dari patriotisme adalah heroisme. Pendidikan 10 tahun ke atas harus menjadi sebuah pendidikan yang heroik. Dan Bekasi memiliki ciri-ciri heroik itu. Karena bahkan Bekasi itu pernah dibully. Lebih dekat dengan matahari katanya daripada dengan Jakarta. Panasnya luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Tantangannya besar. Pertama, heroisme itu akan ditegakkan dengan ciri-ciri bernyali berani. Bernyali berani. Dan karakter ini harus kita didik pada anak-anak Bekasi kita. Tadi saya sudah mengatakan perbedaan bernyali berani. Bernyali adalah kemampuan untuk menghadapi resiko kehidupan, berani adalah kemampuan untuk menghadapi resiko kematian. Lawan dari bernyali adalah pengecut, lawan dari berani adalah penakut. Ya, minta tolong Gi, ayo. Mulai dari anak-anak kita. Ya, nggak matang tuh. Ya. Mulai dari anak-anak. Ya, tolong dimatikan dulu, di-mute dulu ya Bu Widya. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya. Pendidikan 10 tahun ke atas harus menjadi pendidikan yang mendidik anak-anak yang bernyali dan berani. Tidak lagi terlalu banyak bicara tentang proteksi-proteksi. Tidak selalu bicara tentang perlindungan demi perlindungan. Melindungi anak, itu caranya banyak. Satu, bisa proteksi. Yang kedua, bisa covering, di cover. Yang ketiga, bisa dalam bentuk disupport. Tiga-tiganya bermakna perlindungan. Kalau kita memang cinta anak, tidak selalu bentuknya adalah proteksi. Pendekatan proteksi bagi perlindungan anak itu 7 tahun ke bawah. Ya. Tapi ada kok, kalau kita ingin melindungi anak masih ada cara lain. Ya. Pertama, 7 tahun ke bawah tadi adalah proteksi. Kemudian, begitu memasuki 7 tahun sampai 10 tahun, covering, di cover. Oh, dia mau berjalan sendirian, biarkan. Di depan ada ular, ularnya kita singkirin dulu. Di depan ada kalajengking, kalajengkingnya kita tembak dulu atau kita panah dulu. Itu namanya mengcover. Ya. Nah gitu. Tapi kemudian tindakan-tindakan dia lakukan sendirian. Sama kalau di dalam film-film perang ya, kita seringkali mendengarkan ini ada satu orang ingin maju menyerang musuh, lalu dia berkata kepada pasukan lainnya, cover me, lindungi aku. Dengan cara apa? Dengan cara dia mencoba melihat ke kiri, ke kanan, ada nggak lawan-lawan yang akan menyikat dia, yang akan maju ke depan itu. Tolong ditembak. Ini yang disebut dengan covering, di cover. Tetapi ada lagi, kalau untuk 10 tahun ke atas, pendekatannya tidak lagi proteksi, tidak lagi covering, tapi support. Apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita assist, apa yang bisa kita bantu, agar dia menjadi manusia yang bernyali dan berani. Oh, aku takut nanti di depan ada penjahat. Oke, kita ajarkan dia bela diri. Oh, aku takut nanti aku nyasar. Oke, ajarkan dia tentang orientasi medan. Ya. Oh, aku takut nanti aku naik gunung nanti nggak bisa makan dan sebagainya. Nah,
Maka dalam situasi itu juga sama. Ajarkan dia survival. Ini namanya mensupport. Jadi mari dibedakan ya bunda sekalian ya. Kapan kita memproteksi, kapan kita mengcover, kapan kita mensupport. Kalau anak-anak kita usianya sudah di atas 10 tahun ke atas, yang harus kita lakukan adalah mensupportnya. Memberikan asis, seperti dalam sepak bola ya. Memberikan bola matang dan lalu silakan bola matang itu dia goreng untuk menjadi gol. Itu namanya kita mengasis, kita menjadi asisten. Sehingga dengan demikian dia memiliki heroisme. Bahwa sesudah kita support dia dengan berbagai hal, masih ada resiko-resiko yang harus dia terima, ya sudah, itu kenyataan. Ya. Bahwa ketika kita biarkan anak kita berangkat sekolah sendirian, itu ada kasus 1-2 di mana terjadi penculikan. Jangan itu kemudian dijadikan momok. Udahlah, sejak saat ini aku tak biarkan lagi setiap anakku berangkat sekolah sendirian. Karena sekarang banyak sekali kasus penculikan. Kasus adalah kasus. Dia sifatnya insidental. Jangan kasus ini kemudian kita generalisir seakan-akan dunia ini seluruhnya begitu berbahaya baginya. Tidak seperti itu pendekatannya. Tapi tadi, kalau memang ternyata banyak saat ini penculikan, bagaimana dia mengatasi persoalan penculikan tersebut? Kalau dia akan ditelikung dari belakang, bagaimana menghadapi penelikungan? Jangan sampai kasus kemudian kita generalisir, menimbulkan teror tersendiri, menimbulkan horor tersendiri. Akhirnya tidak lahir manusia yang bernyali, manusia yang berani. Manusia yang tinggal di Bekasi tetapi tidak memiliki ciri-ciri kebekasian. Ini harus kita hindari. Ya. Sekarang misalnya dengan isu-isu tentang COVID-19 yang begitu intens, karena saya juga mengalami setiap hari mendengarkan berita kematian, tiap hari mendengarkan berita kematian, dan terus diekspos. Akibatnya saya pribadi pun juga ikut-ikutan parno, bayangin. Kemarin saya rasakan, saya agak flu, saya agak demam, saya agak pilek. Belum apa-apa di pikiran saya udah muncul, jangan-jangan COVID. Padahal wajar, saya baru saja naik bis malam, begadang, di ruang dingin ber-AC. Wajar-wajar saja kalau kemudian saya begitu sampai di hotel, saya agak sedikit meriang. Nah tapi kan sekarang, karena expose yang terlalu hebat, ya, saya sendiri waktu itu, dan COVID bukan. Padahal enggak, sekarang udah biasa-biasa aja. Nah, kalau kita bicara tentang tata urutan, berani dulu atau nyali dulu, yang penting nyali. Kesiapan menghadapi risiko kehidupan. Baru kemudian keberanian, yaitu kesiapan menghadapi risiko keberanian. Perlukah anak kita ajak turun tebing? Perlu. Perlukah anak kita ajarkan untuk menyeberang sungai? Perlu. Perlukah anak kita ajak untuk bungee jumping? Perlu. Tapi itu adalah latihan-latihan keberanian. Yang lebih penting daripada itu adalah latihan-latihan tentang nyali. Dan nyali sangat bagus dididik lewat entrepreneurship. Sekali lagi, nyali sangat bagus dididik lewat pendekatan entrepreneurship, lewat pendekatan businessmanship. Memang sudah saatnya, terutama anak laki-laki kita, 10 tahun diajarkan berdagang. Dan dagang butuh nyali. Ya.
Menawarkan produk kita kepada tetangga itu saja butuh nyali yang luar biasa. Tidak laku itu juga butuh nyali yang luar biasa. Rugi itu butuh nyali yang luar biasa. Ternyata makanannya diambil sama preman, gak dibayar, itu juga butuh nyali yang luar biasa. Entrepreneurship adalah pendidikan terbaik untuk membangun nyali. Yang kedua, menjadi herois berarti menjadi manusia pejuang. Menjadi manusia yang untuk mendapatkan apapun tidak ada yang mudah, tidak ada yang gratis, tidak ada yang tanpa kendala. Inilah pejuang itu. Hidup selamanya adalah perjuangan, tidak pernah tidak. Mari kita siapkan dari rumah. Kita berhadapan dengan COVID-19 ini juga nggak akan selesai-selesai kalau nggak kita siapkan manusia-manusia pejuang. Makanya saya setuju ketika dia mengatakan menghadapi COVID-19 ini menggunakan ayat-ayat perang. Bukan semata-mata menggunakan ayat-ayat ta'un, ayat-ayat wabah. Tapi menggunakan ayat-ayat perang. Dipersiapkan lalu berangkatlah. Khudhu hizrakum fanfiru. Maka adalah wajar pada anak-anak kita yang usianya 10 tahun ke atas, mulai dari rumah, didik dia untuk mendapatkan sesuatu dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Mulai dilatih dengan itu. Oh, dia ingin dapat uang jajan lebih karena ada sesuatu yang ingin dia beli dan tidak cukup dengan uang jajan yang datang dari ayah bundanya. Oke, silakan berjuang. Bagaimana? Apakah dia akan menawarkan diri untuk mencucikan mobil ayah? Silakan. Lalu dengan itu dia dibayar? Silakan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita upahkan kepada orang lain, maka boleh diupahkan kepada anak. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab keluarga, jangan pernah diupahkan, karena itu gak bagus, itu nanti anak jadi matre. Tapi kita biasanya misalnya motong rumput halaman, tiap bulan kita minta bantuan orang lain. Lalu anak kita ada mengatakan, bagaimana kalau aku saja yang motong rumputnya tapi dibayar ya ayah? Ya, oke, silakan. Dia ingin punya sepeda baru, boleh. Tapi silakan berjuang, tidak ada yang gratis. Karena apa? Sepeda bukan kebutuhan primer yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk mewujudkannya. Kalau dia ingin punya, silahkan berjuang. Lewat apa? Apapun tadi ya, belajar bersepakat. Ayah, kalau nanti aku punya prestasi boleh nggak aku dibelikan sepeda? Oke. Untuk mendapatkan itu, kemudian dia berjuang untuk menunjukkan sebuah prestasi. Oh, dia ingin memiliki baju jenis jaket jenis Jika sifatnya tidak primer, tapi sifatnya sekunder atau tersier, biarkan dia berjuang untuk mendapatkannya. Kalau toh kita menyediakan dana, saya pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, cukup sekian persen. Tapi ketika anak saya dulu masih kecil, saya katakan 10% uang kamu. 90% boleh uang ayah, tapi tetap 10% ada uang kamu. Yang tidak boleh adalah sampai anak kita menggapai usia akil baliknya, kalau kebutuhan-kebutuhan primer memang tanggung jawab orang tua untuk memikulnya. Untuk kebutuhan primer tidak ada istilah diperjuangkan. Ya.
untuk kebutuhan primer. Makan, tempat tinggal, pakaian, itu adalah kebutuhan primer anak-anak kita. Kita wajib untuk memenuhinya dan dia tidak harus berjuang untuk mendapatkan haknya, kan itu haknya. Tapi ingat, ketika anak kita sudah akil balik, misalnya dia sudah memasuki SMP ya, atau SBS 1, maka pada saat itu, kalau dia sudah akil balik, maka hal-hal yang sifatnya primer pun atau sekunder boleh dia perjuangkan. Contoh apa? Uang jajan. Kamu sekarang sudah SMP, setara SMP, maka ayah minta kepada kamu uang jajan kamu, tolong kamu perjuangkan. Itu pun pelan-pelan oke lah. Kelas 7 atau kelas 1 SMP, oke, 50% masih uang jajan itu dari ayah. Kelas 2, 25% uang jajan itu dari ayah. Kelas 3 atau kelas 9, nggak ada lagi uang jajan itu dari ayah. Karena dia sudah memasuki usia akil baliknya. Begitu dia memasuki usia 15 tahun sampai 18 tahun itu atau setara SMA, maka kita sudah mulai meminta dia untuk berjuang lebih besar lagi untuk hal-hal yang sifatnya sekunder. Bukan sekedar uang jajan, barangkali mulai dengan mencari uang makan. Kalau di SMP kita didik mereka, kamu harus mencari uang jajan kamu sendiri. Biaya hidup kamu, uang makan kamu, uang sekolah kamu, SPP kamu masih dari ayah, masih dari bunda. Tapi begitu dia memasuki usia SMA, bukan sekedar uang jajan, tapi uang makan. Mulai dia latih untuk mendapatkannya. Mungkin kita mulai dari orang tua sendiri. Mungkin ada pekerjaan dari kantor yang bisa dibawa pulang dan dikerjakan oleh anak, lalu anak diberikan honorariumnya, silakan. Atau dengan cara-cara yang lain. Mungkin kebutuhan primer, uang sekolah, buku dan sebagainya, itu masih jadi tanggung jawab orang tua. Tapi setidak-tidaknya uang jajan dan uang makan sudah perlu dia berjuang untuk mendapatkannya. Dan kita perlu cukup tega untuk mengatakan, ya sudah nak, kalau seandainya uang jajan dan uang makanmu tak mampu kamu penuhi sendiri, maka pada dasarnya akan di backup, akan disupport oleh ayah. Statusnya adalah sodako. Mungkin gak enak didengarnya. Mungkin anak pun akan merasa tersinggung ketika kita sebut pemberian dari orang tua kepada anak laki-laki yang sudah akil balik, tapi dia belum sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri, statusnya adalah sodako. Jelaskan kepada anak supaya dia tidak tersinggung dengan kalimat ini. Yang ketiga, mendidik anak patriot yang diantaranya dengan nilai-nilai heroisme adalah menjadi anak yang berdaya tarung. Kalau menjadi anak pejuang adalah anak-anak yang untuk mendapatkan sesuatu harus melakukan sesuatu, harus berikhtiar dan berupaya. Kalau berdaya tarung ini bicara tentang bagaimana menghadapi kendala-kendala, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana menghadapi tantangan. Oleh karena itu, bagian dari proses pendidikan anak usia 10 tahun ke atas, mulailah mereka itu kita perkenalkan dengan kendala-kendala. Setidak-tidaknya bentuk kendalanya adalah tidak selalu apa yang dia minta hari ini dipenuhi hari ini. Bentuk kendala lain itu adalah tidak selalu apa sebesar yang dia minta, sebesar-besar itu pula kita penuhi.
Tidak selalu 100% yang kita minta 100% pula kita penuhi. Itu yang disebut dengan manusia berdaya tarung. Bisa juga dalam dia mengirimkan proposal. Dia memberikan usulan, dia melakukan transaksi dengan ayahnya. Ketika apa yang dia minta ternyata tidak dipenuhi. Dan tidak harus juga dipenuhi. Biarkan dia mengirimkan proposal, biarkan dia melakukan marketing, biarkan dia mencoba merayu orang tuanya, biarkan dia mencoba untuk meyakinkan orang tuanya. Biarkan dia menjadi manusia yang tidak mudah menyerah. Dia usahakan, dia upayakan. Manusia berdaya tarung adalah manusia ketika dia menghadapi hambatan di satu sisi. Apakah dia mampu menerobos hambatan itu atau dia akan berbelok mencari jalan lain, tetapi dia tidak pernah menyerah. Yang penting sungai ini harus sampai di muara, air ini harus sampai di muara. Kalau tidak bisa diterobos, dia berbelok, tapi bukan berhenti, apalagi berbalik. Itu adalah manusia-manusia yang berdaya tarung tinggi. Nah, jadi tadi mendidik anak-anak menjadi pejuang adalah mendidik anak-anak untuk mengupayakan apa yang dia inginkan. Kalau mendidik anak-anak menjadi seorang petarung, berdaya tarung, bagaimana dia mengatasi kendala-kendala. Mulai lakukan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Tidak semua keinginannya terpenuhi. Tidak semua keinginannya terpenuhi hari ini. Tidak semua keinginannya terpenuhi sebesar yang dia minta. Bisa ditolak, tapi izinkan dia kemudian mengirimkan proposal kepada kita, meyakinkan kita, merayu kita, melakukan bargaining, tawar-menawar dengan kita. Sudah saatnya dilakukan pada usia 10 tahun ke atas. Kalau itu kita jaga, itu sudah oke. Kemudian untuk mendidik patriot yang memiliki heroisme berikutnya adalah mendidik mereka menjadi kuat mental, kuat fisik, dan kuat aktivitas. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan cara menghadapi musibah. Itu 3. Fama wahanu lima asobathum fi sabilillah wa mastakanu wa madha'ufu wa mastakanu. Tidak lemah mental, tidak wahan atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Tidak lemah fisik dan tidak lemah aktivitas. Jangan biasakan anak-anak 10 tahun ke atas menghadapi COVID-19 ini rebahan. Itu sangat tidak dapat dibenarkan. Pertama, kuat mental. Di situ dikatakan fama wahanu, tidak wahan. Apa itu wahan? Wahan itu kata Rasulullah cinta dunia takut mati. Pintu terbesar masuknya COVID-19 ke dalam diri manusia adalah wahan. Itu pintu terbesar. Kalau sudah cinta dunia kita tinggi, otomatis dengan rasa takut mati begitu tinggi, selesai sudah. COVID tinggal menunggu waktu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Virus corona tinggal menunggu waktu untuk masuk ke dalam tubuh. Betapa banyaknya orang-orang mengatakan, aku itu semua protokol udah aku tegakkan dengan sangat ketat. Tapi aku kena juga. Ya alhamdulillah rata-rata mereka kemudian tawakal dan itu. Qadarullahnya begitu. Tapi ini tidak semata-mata qadarullah saja. Jangan lupa, kita kadang-kadang tidak sadar dan kadang-kadang bahkan tidak mengakui, bahkan kadang-kadang kita marah kalau disebut. Tapi mari kita cek cinta dunia takut mati kita.
Maka anak-anak kita ketika dia akan berhadapan dengan musibah hidup di masa yang akan datang, musibah, cobaan, malapetaka, fitnah dan sebagainya ini makin lama makin banyak, karena ini yang memang menjadi ciri-ciri kiamat, mendekati masa-masa kiamat. Kuatkan mental. Jauhi mereka dari cinta dunia dan akhirat. Bahwa dia hidup berkecukupan di rumah tangga orang tuanya, oke, gak ada masalah. Toh kita juga tidak bisa menolak kekayaan dari Allah. Tapi bagaimana agar mereka itu ketika dunia itu tidak ada pada diri mereka, mereka tidak kemudian pasrah, panik, putus asa. Sesekali ayah bunda, pikniklah ke dunia kesulitan. Sesekali aja anak kita itu beranjak sana ke dunia kesulitan. Sesekali lakukan sesuatu di mana segalanya serba pas-pasan. Apakah dengan camping, outing, outbound, naik gunung. Ya. Keluar dari zona nyaman. Kalau dia putus asa menghadapi situasi seperti itu, berarti dia memang memiliki penyakit wahan. Perkenalkan mereka dan dekatkan mereka tentang kematian itu sendiri. Kemudian selain kuat mental, menjadi kuat fisik. Kuat fisik. Yaitu gizinya, nutrisinya, proteinnya, vitaminnya, lemaknya, termasuk imunitasnya. Ya. Bahkan kita diminta oleh Allah tidak meninggalkan keturunan yang lemah meninggal kita. Dan kemudian tidak lemah aktivitas. Tidak lemah aktivitas. Tadi tidak ada istilah rebahan. Justru syarat untuk menghadapi musibah termasuk wabah, kata Allah dalam Al-Quran adalah wa mastakanu, tidak lemah aktivitas. Justru aktivitas ini dilipat gandakan karena fitrah manusia ini makhluk beraktivitas. Orang tua, anak muda sama saja, begitu berkurang aktivitasnya, dia itu gampang ringkih, gampang sakit. Bahkan saya juga sering mengatakan, wahai ayah bunda, jika kita memiliki bapak ibu yang sudah cukup tua, jangan larang dia beraktivitas. Cepat sakit dia nanti, cepat lemah dia nanti, cepat pikun dia nanti. Eksistensi manusia itu terletak pada aktivitasnya. Mungkin kita sayang pada orang tua kita, cinta pada orang tua kita. Kita minta dia santai-santai aja, asik-asik, enjoy-enjoy aja di rumah dan tak beraktivitas. Tapi itu melumpuhkannya. Apalagi pada anak-anak kita yang masih muda. Jangan ketika dia bersekolah, dia sudah bangun, ba'da subuh, udah gak tidur lagi, mandi, membaca pelajaran. Tapi sekarang begitu school from home, tidur bangunnya udah jam berapa begitu. Konon katanya anak-anak milenial itu aktivitasnya dimulai dari jam 10. Kemudian yang berikutnya, heroisme itu adalah tangguh. Ya, tangguh. Tangguh artinya tidak mudah menyerah. Tidak mudah terbanting, tidak mudah terjatuh, tidak mudah tumbang. Siap menderita, itulah heroisme. Ya. Dan kemudian siap untuk menjadi tumbal. Saya pernah membuat sebuah alat tes psikologi dulu. Namanya sincerity test. Tes ketulusan. Saya mengatakan waktu itu ada 4 level untuk mengukur apakah manusia itu tulus atau tidak. 1, apakah dia manusia yang memberi dan memberi tanpa banyak meminta. Give and give. Yang kedua, manusia yang berani membuat keputusan tak populer, unpopular decision.
Yang ketiga, dia siap untuk menderita, sacrification. Dan yang keempat, heroism, siap untuk menjadi tumbal. Nah, ini adalah ciri-ciri dari manusia-manusia tulus itu sendiri. Nah, baik ayah bunda sekalian, sudah jam 14.32. Ini yang perlu kita bangun pada pendidikan anak-anak kita 10 tahun ke atas. Saya rasa kita cukupkan dulu, masih cukup waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dari saya cukup sekian dulu. Alhaqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.